Oke, sekarang kita akan menuju ke laboratorium biologi, kerja di laboratorium bagaimana. Tapi sebelum kita ke keselamatan kerja di laboratorium, khususnya di laboratorium biologi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja sih biasanya tata tertib yang berlaku di laboratorium. Nah, yang pertama biasanya tata tertib yang berlaku di laboratorium itu kita harus menggunakan pakaian laboratorium. Pakaian laboratorium biasanya itu disebut dengan jas lab yang warnanya putih. Nah, itu digunakan sebagai seragam agar terhindar dari kontaminasi zat kimia. Lalu yang kedua itu biasanya di atas meja itu hanya diperkenankan bahan dan alat praktikum juga biasanya alat tulis. Selain itu tidak diperbolehkan ya, apalagi makanan itu tidak diperbolehkan. Lalu biasanya tata tertibnya itu dilarang memegang alat atau bahan yang tidak diperlukan. Nah, biasanya ini itu berguna agar meminimalisir kerusakan dari alat ataupun bahan. Lalu yang selanjutnya biasanya pengambilan dari bahan pun secukupnya. Nah, selain itu, tata tertib lainnya adalah setelah selesai biasanya bersihkan kembali alat yang digunakan. Dan kalau bisa biasanya pisahkan sampah padat dan cair seperti itu. Ini biasanya tata tertib yang paling sering tertera juga biasanya ada di pintu-pintu laboratorium, khususnya di laboratorium biologi. Nah, lalu bagaimana mengenai keselamatan kerja? Nah, biasanya untuk keselamatan kerja itu yang pertama sebelum praktik biasanya sebelum praktikum dianjurkan minum susu. Kenapa harus minum susu? Ini berguna untuk menetralkan tubuh dari pengaruh kontaminasi zat-zat kimia. Lalu biasanya yang selanjutnya itu kenakan masker biasanya. Sarung tangan untuk mengambil zat, untuk mengambil bahan kimia biasanya.
Lalu yang ketiga itu, nah untuk menuangkan larutan biasanya ataupun bahan-bahan yang lain itu biasanya gunakan alat bantu. Jangan pakai tangan. Alat bantunya itu bisa pipet tetes, atau bisa juga sendok, atau pinset. Jadi jangan pakai tangan secara langsung. Lalu yang keempat biasanya jangan atau dilarang mencium secara langsung bahan kimia, karena ini nantinya akan berpengaruh pada pernapasan kalian, apalagi zat kimianya itu berbahaya. Lalu nomor 5 itu bila ada bagian tubuh yang terluka atau terkena zat kimia, nah ini tuh harus segera basuh dengan air. Nah ini yang paling penting. Nah kalian juga harus mengetahui simbol-simbol dari keselamatan di laboratorium. Seperti itu. Contohnya api ini mudah terbakar. Lalu simbol seperti ini radioaktif. Nah ini bahan beracun biasanya. Ini bahan korosif dan ini yang paling sering biasanya terkena itu ke yang sedang praktikum adalah iritasi karena tidak hati-hati. Mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.